bertemu lagi bersama saya Vivi dalam Berita Kupang Baru minggu ini. Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya minggu ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bergabung dalam ibadah raya minggu-minggu selanjutnya. Ibadah kategorial seperti Pria Sejati, WBI, Cool, Youth, Sekolah Minggu, dan lain-lain belum dapat diadakan hingga informasi selanjutnya. Informasi pertemuan para leader GBI Kupang Baru akan diadakan pada hari Kamis 18 Februari jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Sukses terus, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan yang menemui hari bahagianya pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Berita Kupang Baru minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa untuk terus ikuti protokol kesehatan yang ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu kedua bulan Februari. Dan di masa pandemi ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena kesetiaan-Nya kita masih ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Amen. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita dengan segenap kekuatan kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Allah yang layak menerima segala pujian, segala pengagungan dari umat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih. Tiada sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Syukur bagimu. Kasih-Mu sempurna bagi Syukur kami. bagimu. Tiada lara bashendemu. Untuk kasih Tiada lara bashendere. Tiada lara bamu. Mari saudara, engkau yang ada di rumah-rumah, engkau yang ada di rumah sakit, engkau sedang menyaksikan ibadah online ini. Mari Tuhan ada di tempat engkau. Mari bersyukur, naikkan pujianmu, naikkan pengagunganmu kepada Allah kami yang butuh hidup. Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kami naikkan menyembah-Mu. Kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba Shiki, Ya Rabba Mori, Ya Rabba Shiki. Ya Rabba Shiki, Ya Rabba Mori, Ya Rabba Shiki, Ya Rabba.
Kami datang mencari Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami datang Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Jalan bersama kami Tuhan. Langkah bersama kami Bapa. Kami berseru, Kami butuh Engkau. memanggilmu Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kau yang sanggup pulihkan bangsa kami. Kau yang sanggup pulihkan kota kami. Kau yang sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami berseru kepadamu Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya. Yes, God. Satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami alami saat ini, Engkau adalah Tuhan pemulih kami. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Amin. yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan Amin. kamu akan diam saja. Yes. Bapak, kami percaya akan perkataan firman-Mu hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang berperang atas bangsa kami Tuhan. Amin. Engkau yang menggantikan kami, Engkau yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Dan apa yang kami lihat saat ini Tuhan, corona, kami tidak akan melihatnya ke depan lagi Tuhan. Tetapi kami melihat janji Tuhan, masa depan yang daripada Tuhan untuk Amin. bangsa kami. Untuk gereja-Mu Tuhan, untuk kota kami, untuk kehidupan kami, untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Dan bagimu-lah Tuhan segala kemuliaan dari kekal sampai selama-lamanya. Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan.
Dan pagi hari ini Tuhan, hamba mau tabiskan ibadah ini. Hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang kau di rumah, yang mau beribadah kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih Allah Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. bagi Dia, Dia Sang Raja. bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sekali lagi Sang nyanyi bagi Raja. Dia, nyanyi bagi Dia. Sang Raja selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kasih-Nya tidak Terima pernah kasih, berkesudahan bagi kita semua. Amin, amin, Kasih-Nya sungguh terbukti dalam hidup kita. amin. Bahkan firman-Nya berkata, tidak sehelai pun rambutmu jatuh dari kepalamu tanpa seizin Tuhan. Yes, Lord, terima kasih. Pemeliharaannya sempurna bagi anak-anak. Amin, amin. Dia Allah yang bertanggung jawab. Apapun kondisimu hari-hari ini di tengah-tengah pandemi yang masa-masa sulit ini, mari kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
terima kasih. Kau Allah yang kami percaya, Engkau Allah yang setia, Kau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau terbukti, Engkau setia, tak pernah Kau tinggalkan kami sendirian. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiara lava shikiara lava mo. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Yesus segala pujian. Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat GBI Kupang Baru yang saya kasihi, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah meski dalam ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bawa kami untuk mengerti dan mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu pemikiran kami terbatas, daya tangkap kami terbatas. Karena itu Bapa, berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara meski masih dalam ibadah online. Tapi saya percaya ya, dalam ibadah online sekalipun waktu hati kita sungguh-sungguh, hati kita terbuka akan kehadiran Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema adalah mengalami kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi, mengalami kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sampai hari ini belum menentu, belum pasti, beberapa di antara kita mungkin mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, di mana tidak ada lagi hal-hal yang kita bisa pegang dalam kehidupan ini. Orang-orang yang tadinya berjanji, sekarang kita bisa melihat banyak dari mereka juga yang mengingkari janjinya. Orang-orang yang memberikan pengharapan, memberikan kepastian, dan sekarang kita bisa lihat bahwa tidak ada yang bisa memberikan kepastian dalam kehidupan pada hari-hari ini. Oleh karena itu penting buat kita hari ini untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kekuatan yang kita terima adalah datangnya dari Tuhan, bukan dari tempat yang lain. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita akan pelajari sama-sama. Kita akan menemukan bagaimana kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita mengalami kekuatan setiap hari, melewati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tahun 2020 kita bisa lewati, walaupun berbagai macam jenis pergumulan, air mata, keringat kita lewati tahun 2020. Di awal tahun 2020 mungkin kita berkata, mampu nggak kita lewatin tahun ini? Apalagi ketika diumumkan masa pandemi, kita mulai banyak yang khawatir, banyak yang gentar, banyak yang takut. Kira-kira mampu nggak kita melewati tahun 2020? Dan hari ini oleh anugerah Tuhan, hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, saya percaya kita ada di tahun 2021 bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Saudaraku, tanpa terasa kita sekarang sudah ada di bulan Februari dari tahun 2021. Saya percaya satu hal, kalau Tuhan memberikan kita kekuatan melewati masa-masa sulit di tahun 2020, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepada kita juga kekuatan untuk melewati musim, masa-masa yang akan kita lalui di tahun 2021. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Kita bisa lihat yang pertama dalam ayatnya yang ke-6 dari 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ini hal yang pertama, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang pertama. Inilah kunci kita mengalami kekuatan setiap hari, melewati setiap pergumulan, melewati setiap tekanan dalam kehidupan kita. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau supaya saudara dan saya merendahkan diri. Bilang sama saya, merendahkan diri. 1, 2, 3. Merendahkan
diri. Tuhan mau supaya saudara dan saya merendahkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini seperti yang tadi dari awal saya katakan, kita tidak bisa lagi mengandalkan yang lain. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan, saya mau beritahu satu hal pada hari ini, sebagaimana yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Baiklah saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan hancur hati dan berkata, kita tidak bisa apa-apa. Cuma Tuhan yang bisa menolong saya. Cuma Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada saya. Saudaraku, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar yang kita lewati hari-hari ini, saya banyak mendengar, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan yang mulai lemah imannya, mulai dingin kasihnya kepada Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ini terjadi? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ini saya alami? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada banyak keluhan lepas keluhan yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang mulai kecewa, bahkan cenderung ingin meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, orang yang seperti ini belum hancur hati. Orang yang seperti ini belum merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia masih merasa bahwa segala sesuatu masih bisa berubah dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Dan hari ini saya mau ingatkan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Datanglah kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Cuma Tuhan yang bisa menolong kehidupan saya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, di situ dikatakan, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan justru mengasihani orang yang rendah hati. Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15, firman Tuhan demikian. Yesaya 57 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Kita lanjutkan pembicaraan kita. Di situ dikatakan untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan akan menghidupkan semangat orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Orang-orang yang remuk hatinya. Orang-orang yang betul-betul menganggap Tuhan sebagai satu-satunya jawaban atas setiap persoalan dan tekanan di dalam kehidupannya. Nah, orang yang model seperti ini tidak mungkin mempersalahkan Tuhan. Kalau saudara masih punya hati yang berkata, kenapa ini terjadi Tuhan? Seharusnya kan tidak begini. Harusnya kan begini. Mestinya begini. Saya sudah memberi. Saya sudah pelayanan. Saya sudah mengerjakan A, mengerjakan B untuk pekerjaan Allah. Kenapa usaha saya begini? Kenapa pekerjaan saya begini? Kenapa gaji saya seperti ini? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya ambil kesimpulan. Kalau reaksi kita seperti itu, kita belum hancur hati. Kita belum merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena saya percaya orang yang hancur hatinya adalah orang yang betul-betul sudah menganggap dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cuma Tuhan yang bisa menolong dia. Sehingga orang yang demikian tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Beda ya muaranya ya. Kalau tadi menyalah-nyalahkan Tuhan, endingnya dia bisa tinggalkan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang hancur hati, endingnya tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi dia justru sepenuhnya mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berharap dengan iman
Tuhan akan turun tangan menjawab setiap persoalan dan tekanan dalam kehidupannya. Menjawab dan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kita bukan datangnya dari luar. Kekuatan kita itu datangnya dari dalam. Makanya tadi dikatakan di dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat. Tuhan menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Tuhan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, saya percaya semua kita pernah mengalami, bahkan semua kita pernah mengalami masa-masa tekanan dalam kehidupan. Saya pun sendiri sebagai hamba Tuhan dalam beberapa waktu mengalami banyak sekali pergumulan dan tekanan dalam kehidupan. Tapi sungguh firman Tuhan ini benar, saudara. Di saat saya mengalami tekanan dalam kehidupan, di saat saya tidak tahu mesti berbuat apa, seperti waktu hati saya datang kepada Tuhan, saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu mesti berbuat apa, cuma di dalam Tuhan ada jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan saya. Tahu apa yang terjadi? Ada semangat yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Ada semangat yang baru, ada dorongan yang kuat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa melihat semua yang terjadi dari perspektif atau dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang tadinya saya malas berbuat apapun, malas mengerjakan sesuatu, tapi karena ada semangat yang Tuhan berikan, saya jadi semangat lagi untuk mengerjakan banyak hal, semangat lagi untuk melakukan banyak hal, bahkan semangat lagi untuk mempelajari banyak hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan yang kita miliki hari-hari ini hanya datangnya dari Tuhan. Jangan cari di tempat yang lain. Tadi saya katakan dari awal, kalau kita andalkan orang lain, hari-hari ini banyak yang mengecewakan. Ada orang yang berjanji kepada karyawannya, dan karyawannya senang sekali karena orang itu berkata, apapun yang terjadi saya tidak akan pernah kurangi gaji kalian. Tapi tahukah saudara, karena hari-hari ini masa-masa sulit, masa-masa sukar, mau tidak mau ternyata usahanya semakin hari semakin merosot. Dan mau tidak mau gaji karyawannya pun mengalami pengurangan. Karyawan kecewa. Saya mau beritahu kepada setiap kita, jangan pernah pegang perkataan manusia. Karena manusia bisa berubah. Perkataan manusia bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pegang satu hal yang tidak pernah berubah dalam kehidupan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang pertama yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Ya, datang dengan hati yang hancur. Berpusat kekuatan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. Yang kedua ada di ayatnya yang ketujuh, saudara. Ya, ada di ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dikatakan serahkanlah segala, enggak setengah, enggak 1/4, enggak 3/4 dari kekhawatiran kita. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menyerahkan segala kekhawatiran kita. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ kalimatnya. Sebab di situ dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa kita mesti menyerahkan segala kekhawatiran kita? Firman Tuhan menjelaskan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Tuhanlah yang memelihara kita. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada banyak orang yang hari-hari ini berpikir bahwa gajinya lah yang memelihara dia. Di sisi yang lain ada orang berpikir bahwa proyek-proyeknya, tender-tendernya lah yang memelihara kehidupannya. Di sisi yang lain ada orang yang berpikir bahwa pelanggan-pelanggannya yang semakin banyak itulah yang memelihara kehidupannya. Di sisi yang lain ada orang yang berkata promosi jabatan yang dia terima itulah yang memelihara kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin beritahu, kita tidak dipelihara oleh gaji kita. Kita tidak dipelihara oleh jabatan kita. Kita tidak dipelihara oleh klien-klien kita. Kita tidak dipelihara oleh tender-tender kita. Semua itu ada kita peroleh. Bukan karena itu semua yang memelihara kita. Tetapi semua itu adalah salah satu cara, salah satu sarana untuk Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Itu cuma salah satu cara. Itu cuma sarana yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan kita. Jadi tetap yang memelihara kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita berpikir bahwa lewat gaji kita Tuhan akan bahwa gaji kita yang memelihara kita, maka ketika kita kehilangan gaji, kehilangan tender, bahkan mungkin kita merosot secara omset dan lain sebagainya, kita justru malah menyerang balik Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Harusnya kan bla 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 bla. Dan cenderung kita akan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan. Kita cenderung kecewa kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara dan saya mengerti dan memahami bahwa yang namanya gaji, bahwa yang namanya bisnis, bahwa yang namanya klien dan lain sebagainya, itu cuma sarana yang Tuhan berikan. Itu salah satu sarana yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kenapa saya katakan salah satu cara? Dengar baik-baik. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memelihara saudara dan saya. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa seperti ini, saya seringkali ngobrol dengan beberapa rekan saya. Lewat video call dan lain sebagainya. Saya berbincang-bincang dengan mereka. Tahukah saudara? Kesimpulannya sederhana sekali. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, aduh seharusnya kalau saya hitung-hitung nih sampai hari ini, aduh nggak mungkin deh saya bisa bayar gaji karyawan dengan baik. Kalau saya hitung-hitung nih sampai hari ini, aduh nggak mungkin deh saya bisa bayar tagihan dengan baik. Tapi kalau sampai hari ini masih bisa bayar tagihan dengan baik, saya juga nggak tahu itu datangnya dari mana, tapi kok terbayar aja. Wow. Dari situ saya melihat Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Bahkan saya kadang melihat, iya. Banyak yang kita hitung-hitungan secara nalar kayaknya nggak mungkin, tapi kok terlewati. Saya percaya mungkin di antara kita juga mengalami hal yang sama. Ketika bulan Maret dinyatakan pandemi, beberapa dari kita mulai tergoncang dan berkata, kira-kira bisa nggak saya lewati semua ini? Bisa nggak saya bayar tagihan? Bisa nggak saya bayar kewajiban saya, finansial dan lain sebagainya? Saudaraku, kalau kita hitung kadang-kadang nggak mungkin. Tapi kalau sampai hari ini semua masih ada. Apa namanya? Tahukah saudara bahwa itu semua Tuhan menunjukkan. Tuhan dengan serius menunjukkan bahwa Dia memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah yang memelihara kita, bukan yang lain. Karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Mari kita pegang sama-sama. Tuhan yang pelihara kita. Saudara, saya mendengar sebuah cerita, ada seorang suami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan gajinya. Dia mulai bingung, kira-kira bisa enggak saya hidup dan melewati semuanya. Tapi tahukah apa yang terjadi? Tuhan bisa buka cara yang lain. Ternyata istrinya belajar perlahan-lahan untuk membuat kue. Lalu dia jual kuenya.
Dan sampai hari ini dari hasil penjualan kue itulah mereka sama-sama bisa hidup dan membayar semua tagihan-tagihan yang mereka harus bayar di setiap bulannya. Tuhan punya cara yang berbeda-beda buat setiap kita. Tuhan punya cara untuk memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pegang ini. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Karena itu, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Saudara, orang yang khawatir, saya percaya hidupnya akan di situ-situ aja, tidak bergerak, tidak move, diam di tempat. Ya, pikirannya boleh jauh ke depan, berjalan ke depan pikirannya. Nanti kalau ini bagaimana, kalau begini bagaimana, tapi dianya di situ-situ aja. Khawatir itu seperti apa sih? Gambarannya sederhana kan? Kalau kita khawatir itu, kita memikirkan. Bahkan begini, kita merenungkan apa yang kita takutkan. Itu yang kita putar di pemikiran kita. Itu yang kita renungkan, kita putar terus. Dari yang tadinya kecil, saudara. Lama-lama dia menjadi besar, sampai akhirnya kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Sampai kita betul-betul tidak bisa bergerak lagi karena kita pikir, aduh ini wah luar biasa. Tapi tahukah saudara, saya pernah membaca sebuah survei, ada yang mengatakan bahwa hampir 80 sampai dengan 90% ternyata begini, dari apa yang kita khawatirkan sebenarnya nggak pernah terjadi. Wow, bayangkan kalau kita hidup dalam kekhawatiran, energi kita habis terkuras kepada sesuatu yang belum tentu terjadi, bahkan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya kita mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan? Firman Tuhan ingatkan kita, kalau tadi definisi daripada kekhawatiran yang saya dapatkan adalah kita merenungkan masalah kita, ketakutan kita dalam pemikiran kita. Cara menaklukkan kekhawatiran sederhana, ganti apa yang kita renungkan di pemikiran kita. Jangan lagi persoalan, rasa takut, dan lain sebagainya, tapi ganti biar firman Tuhan yang kita renungkan. Firman Tuhan, janji Tuhan yang kita renungkan dalam pemikiran kita. Dan saya percaya waktu firman Tuhan terus kita renungkan, janji Tuhan terus kita renungkan dalam kehidupan kita, lama-lama akan terus bertambah kuat kita, dan lama-lama kita akan melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, bahkan jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Disitulah kekuatan yang baru muncul dalam kehidupan kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ingat ini, sebab Dia, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 tadi, ada di ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, "Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ia berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita adalah si iblis. Lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, percayalah bahwa iblis itu senang sekali saudara mengalami kejatuhan.
Iblis senang kalau saudara mengalami yang namanya kesesatan. Ya, kita tersesat, ya, kita hilang arah, kita nggak lagi jalan dalam jalan kebenaran. Nah, itu dia senang banget tuh. Ya, iblis senang kalau saudara dan saya mengalami yang namanya kekecewaan, kasih kita dingin terhadap Tuhan. Nah, dia senang yang begitu. Nah, di masa-masa sulit seperti ini, saudara, ini adalah masa-masa yang rawan untuk kita mengalami hal-hal yang demikian. Karena itu firman Tuhan mengarahkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah. Lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar, musuh kita iblis mengharapkan, menantikan kejatuhan kita, menantikan tersesatnya kita, menantikan kita lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dan kita lihat hari-hari ini, ada banyak hal yang terjadi. Ya, ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Banyak informasi-informasi di luar sana. Bahkan anak-anak Tuhan banyak juga yang berdebat tentang pendapat A, pendapat B, kebenaran A, kebenaran B, dan lain sebagainya. Hari ini saya cuma mau ingatkan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana iman muncul dalam diri kita? Firman Tuhan berkata iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu tidak ada yang lain. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Caranya sederhana. Terus saudara, hari-hari ini masukkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Masukkan firman Tuhan dalam diri saudara. Ya, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan sampai firman itu terus berakar kuat dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mudah disesatkan, supaya kita tidak mudah dibelokkan, supaya kita boleh di masa-masa sukar sekalipun, saudara dan saya tetap didapati menjadi orang yang tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, yaitu dengan firman Allah. Kitab Efesus berkata, firman Allah itu adalah pedang roh. Kalau kita tidak penuh firman, maka kita akan jadi orang yang mudah terombang-ambing. Ya, kita jadi bingung. Ya, Pak, si A ngomongnya begini, Pak, si B ngomongnya begini. Soal vaksin si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini. Kita jadi bingung. Tapi kalau kita penuh dengan firman, kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, kita jadi mengerti, kita menjadi paham apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Ini adalah masa-masa, menurut saya, ini adalah masa-masa yang luar biasa. Masa di mana saudara dan saya diberikan ruang, diberikan waktu oleh Tuhan untuk banyak mengalami Tuhan di hidup kita. Yes, untuk banyak mengalami Tuhan di hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita kerjakan 3 hal ini. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan lihat apa yang Tuhan buat hidup kita. Ayat yang ke-10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan meneguhkan saudara. Tuhan akan mengokohkan saudara. Tuhan akan menguatkan saudara. Bukan yang lain. Tuhan sendiri yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan, yang akan melengkapi, yang akan mengokohkan setiap kita. Saya yakin dan percaya, waktu kita pegang hal ini, maka apapun yang terjadi di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan, di waktu-waktu ke depan, saudara dan saya akan mengalami kekuatan dari Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang ditabur pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami. Ampuni kalau selama ini kami pakai kekuatan diri kami sendiri. Kami masih suka menggerutu, kami suka mengeluh, kami suka tidak setuju dengan situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Ampuni arogansi kami Tuhan. Hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau rendah hati. Kami mau datang dengan hati yang hancur. Sebab tidak ada yang lain tempat perteduhan kami selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kalau selama ini kami masih suka khawatir Tuhan. Karena yang kami pegang itu adalah gaji kami. Yang kami pegang adalah jabatan kami. Tapi hari ini kami mengerti bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memelihara kami. Gaji, tender, dan jabatan hanya salah satu cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan hari ini kami mengerti Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami lalai, sehingga kami tidak berjaga-jaga dalam kehidupan. Kami tidak mengisi diri kami dengan firman Tuhan. Sehingga beberapa di antara kami mulai mengalami kelemahan dalam iman kami. Karena itu hari ini Tuhan kami mau kembali berjaga-jaga. Bahwa kami kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Di dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu, usaha, pekerjaan, bisnis mereka, kesehatan mereka. Supaya lewat musim-musim yang kami lewati hari ini, kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Doa dan harapan saya, firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan mengokohkan kita, juga melengkapi kehidupan kita. Doa saya, semua ini bisa segera kembali normal, berakhir, semuanya bisa berakhir dengan normal, kita bisa berjalan, beraktivitas dengan normal, sampai suatu hari nanti kita akan bertemu secara onsite di Kupang Baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship You, I worship Your holy name. I worship Your Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk isi hati-Mu Tuhan. Hari ini Engkau sudah datang menemui kami semua satu demi satu di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapak. Kami mau melakukan setiap firman yang sudah kami dapat hari ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melakukan firman itu dalam setiap langkah hidup kami. Bapak, berkati hamba-Mu Pak Ade Tarigan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai dia lebih lagi Tuhan dalam pelayanan ini. Berkati dia, tambahkan hikmat untuk dia. Supaya di mana dia berada, nama Yesus terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus
di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Jemaat Kupang Baru di mana saja berada, saya sangat bersuka cita walaupun kita masih lewat online di minggu kedua di bulan Februari ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang pada Tuhan. Ya, kita bersyukur Pak Ade Tarigan yang selama ini menjadi pembina daripada gereja kita juga terus sama-sama bisa ada bersama kita di minggu kedua di bulan Februari ini. Saya tetap ingatkan jemaat bahwa hari-hari ini di masa pandemik COVID-19 ini kita tidak boleh lengah. Ya. Protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu tidak boleh langgar, itu harus tidak boleh main-main. Ya. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa virus daripada COVID-19 ini ada, virus corona itu ada, bukan tidak ada. Ya. Jadi pemahaman itu harus tahu. Untuk itu kita harus cegah supaya virus itu jangan tertular ke kita. Tempat masuknya adalah mulut dan hidung, itu daerah masuknya. Untuk itu kita harus proteksi itu, pakai masker. Di mana saja kita berada harus kita proteksi. Bukan saja di gereja, bukan saja di rumah, bukan di mana saja kita berada harus pakai masker. Itu wajib. Jaga jarak dalam bicara dengan orang. Karena lewat udara ini dia bisa ditularkan. Ya, jaga jarak. Sekarang banyak orang yang kita tidak tahu. Virus itu ada pada orang tersebut. Ya, yang namanya orang tidak bergejala. Ada tapi tidak bergejala. Dan itu sangat berbahaya untuk kita. Kita jaga jarak. Cuci tangan. Pegang sesuatu, kebiasaan untuk selalu cuci tangan. Dan jangan lupa jaga stamina kita. Jaga stamina kita, tiap hari harus konsumsi makanan yang bergizi, kemudian ada vitamin yang harus kita minum. Ya, vitamin C, vitamin D itu baik dalam kehidupan hari-hari. Ada olahraga ringan di rumah supaya kita terus jaga kebugaran fisik kita. Dan virus itu kalau kita daya tahan tubuh kuat, maka kita akan menang terhadap dia. Ya, itu yang penting untuk saudara-saudara semua bahwa virus COVID-19 ini ada dan kita harus berperang untuk memutuskan rantai itu supaya jangan tertular pada manusia. Kebiasaan-kebiasaan kita orang timur yang biasa cium hidung, jabat tangan untuk waktu-waktu ini tidak boleh dulu. Ya, kita harus menghindar itu semua supaya betul-betul kita dalam kehidupan ini kita bisa hidup sehat. Ya. Saya sangat bersyukur oleh pemerintah Kota Kupang dalam minggu-minggu ke depan itu sudah diizinkan lagi kita bisa bergereja. Ya. Bisa lagi untuk bergereja secara bersama-sama dengan protokol kesehatan yang ketat dan kapasitas ruang gereja harus dijaga, ya, setengah daripada kapasitas dari gereja itu. Tapi khusus untuk GBI Kupang Baru, minggu depan kita masih tetap online. Ya. Untuk kita masih tetap online karena ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dengan matang. Seperti kita harus mendisinfektan ruang gereja kita harus bersihkan semua lagi, kita harus persiapkan dengan matang baru. Saya perkirakan awal Maret, minggu pertama Maret perjamuan kudus kita sudah bisa sama-sama di gereja Kupang Baru. Ya, sekali lagi Bapak Ibu dengan protokol kesehatan yang ketat kita harus taat supaya jangan terjadi penularan daripada COVID-19 ini. Ya, saya kira itu untuk semua yang ada di rumah kita terus harus bersemangat untuk melawan COVID-19 ini. Percayalah bahwa Allah kita Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita. Dia akan melindungi kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk semua di rumah. Terima kasih untuk semua yang melayani di hari Minggu ini. Anak-anak yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bapak Ibu di rumah, mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah ini.
ibadah yang diberkati. Di pagi hari ini Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebersamaan-Mu Tuhan. Kami sudah mendapat hati Tuhan dan kami mau melakukan itu dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melakukan itu dalam setiap langkah hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami mau kembali dalam kehidupan kami. Kami mau kembali dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami. Dan Engkau sudah siapkan berkat yang besar untuk kami semua. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu kembalilah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kasih, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus akan terus mengikat, terus mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita. Terimalah berkat yang besar ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.